Resep yang pertama, kali ini aku akan memasak tumis pare. Cara masaknya beda dari yang lain. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 3 biji pare ukuran sedang. Sudah aku iris tipis. Yang sebelumnya aku rendam dahulu dengan garam selama 1 jam. Selanjutnya aku cuci hingga bersih. Lalu parenya kita sisihkan dulu. Kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 5 siung bawang merah diiris tipis. Ini bikin bumbunya cuma diiris-iris, tapi misalkan bumbunya mau dihaluskan juga boleh. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris, kita sisihkan. Selanjutnya aku gunakan 5 biji cabai rawit. Kalau suka rasanya lebih pedas, cabai rawitnya bisa ditambah. Kalau nggak suka pedas, cabai rawitnya bisa diganti cabai merah besar ataupun cabai hijau. Lalu aku gunakan 1 biji tomat. Tomatnya dipotong memanjang, tapi misalkan mau dipotong kotak juga boleh. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Nah, ini bumbunya udah selesai, kita sisihkan dulu. Siapkan wajan, kasih sedikit minyak goreng. Selanjutnya masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabai dan tomat. Lalu aku tambahkan 2 cm lengkuas yang udah digeprek. Lalu tumis hingga cabai dan tomatnya layu. Setelah cabai dan tomat layu, kita sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan 1 butir telur ayam. Misalkan telur ayamnya mau dikasih lebih juga boleh. Lalu digongsreng hingga menjadi telur orek. Selanjutnya masukkan pare. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan saus tiram atau 1 saset ukuran kecil. Tambahkan 100 ml air. Kalau suka boleh ditambah gula, boleh ditambah micin. Lalu diaduk hingga semua bumbu tercampur merata. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Untuk resep lebih lengkap dan jelasnya, kunjungi di kolom deskripsi. Aku sukanya masak parenya ini empuk, jadi aku tutup supaya cepat empuknya. Tapi kalau suka nggak terlalu empuk, sebaiknya nggak usah ditutup. Sesekali dibuka dan digongsreng-gongsreng supaya nanti parenya matangnya merata. Karena ini parenya belum empuk, jadi aku tutup kembali dan aku masak lagi hingga parenya empuk. Lalu kita aduk lagi. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kurang apa-apa boleh ditambah. Untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Setelah pare empuk, lalu matikan api, pindahkan ke piring. Tumis pare ini enak untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Kayaknya ini enak. Jangan lupa mencoba resepnya di rumah ya. Resep yang kedua, kali ini aku akan berbagi resep olahan telur dan kacang panjang. Bisa untuk bekal, sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini aku gunakan 1 ikat kacang panjang, udah aku cuci bersih. Selanjutnya kacang panjang ini diiris serong. Misalkan nih nggak mau ribet, maunya cepet, kacang panjangnya boleh diiris memanjang seperti biasa. Tapi kalau diiris serong begini, tampilannya akan lebih menarik. Setelah semua kacang panjang dipotong, selanjutnya kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya, ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan dulu.
Lalu ini aku gunakan 3 siung bawang merah diiris tipis juga. Setelah bawang merah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Supaya ada rasa pedesnya, ini aku tambahkan 5 biji cabai rawit. Kalau suka pedes, cabainya boleh ditambah. Kalau nggak suka pedes, cabainya boleh di skip. Siapkan mangkok, pecahkan 2 butir telur ayam. Misalkan telurnya mau dikasih lebih juga boleh. Selanjutnya kocok lepas menggunakan garpu. Siapkan wajan, panaskan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabai. Tumis kembali hingga cabainya layu. Setelah cabai layu, masukkan kacang panjang. Gongsreng dulu sebentar. Selanjutnya tambahkan 70 ml air, lalu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka boleh ditambah gula, boleh ditambah micin. Aduk kembali dan masak hingga kacangnya matang. Untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Setelah kacang matang, sisihkan. Selanjutnya masukkan telur yang udah dikocok lepas tadi, lalu diaduk. Supaya telurnya nanti jadinya besar-besar, sebaiknya jangan terlalu diaduk ya. Aduknya seperti ini aja, supaya telurnya nggak terlalu hancur. Nah, seperti ini hasilnya. Telurnya nggak terlalu hancur, jadi lebih kelihatan telurnya. Tumis telur dan kacang ini bisa untuk bekal, bisa untuk sarapan, bisa untuk makan siang, bisa juga untuk makan malam. Setelah airnya benar-benar habis, tumis telur dan kacang panjang ini udah jadi. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring, lalu pindahkan, tumis telur dan kacang panjang ini ke atas piring. Beneran loh, ini enak banget. Apalagi ditambah dengan nasi anget. Udah, nggak perlu pakai lauk lagi. Resep yang ketiga. Kali ini aku mau bikin masakan harian yang simple, bihun goreng. Didihkan air secukupnya, masukkan 1 bungkus bihun ukuran kecil, boleh pakai merek apa aja. Menunggu bihunnya, kita siapkan dulu sayurannya. Ini aku gunakan 1 biji wortel. Wortelnya ini diiris korek api. Ini aku potong bulat dulu. Setelah semua dipotong bulat, selanjutnya dipotong seperti korek api. Karena wortelnya ukurannya besar, jadi aku cuma pakai 1. Tapi kalau wortelnya ukurannya kecil, boleh pakai 2. Setelah wortel dipotong semuanya, selanjutnya sisihkan dulu. Dan ini aku gunakan 1 ikat kecil sawi hijau atau bisa juga disebut caisim. Atau kalau nggak ada, boleh pakai sawi jenis lainnya. Dan ini aku tambahkan 1 potong kobis, ini dipotong kotak aja. Setelah kobis dipotong, lalu sisihkan. Lalu aku tambahkan 1 batang daun bawang diiris tipis. Karena aku punyanya cuma 1, jadi aku kasih 1 batang aja. Tapi kalau ada, boleh dikasih lebih. Setelah daun bawang dipotong, selanjutnya sisihkan. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 biji cabai rawit, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam. Lalu haluskan. Karena bumbunya cuma sedikit, jadi aku ulek aja. Untuk yang malas mengulek, boleh menggunakan blender ataupun menggunakan chopper. Setelah bumbunya halus, lalu sisihkan dulu. Lalu kita kembali ke bihunnya. Dan ini bihunnya sudah mengembang, lalu tiriskan. Selanjutnya cuci kembali dengan air dingin
air biasa, bukan air es ya. Siapkan wajan, tuang sedikit minyak goreng. Setelah minyak goreng panas, masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga matang. Setelah bumbu matang, selanjutnya masukkan sayurannya seperti wortel, sawi, kol, dan daun bawang. Diaduk sebentar. Tambahkan sedikit air, kira-kira 50 ml untuk memasak sayurnya supaya cepat empuk. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Lalu aduk kembali hingga semua bumbu tercampur merata. Supaya cepat empuk, sebaiknya ditutup dan masak selama 3 menit aja. Setelah dimasak 3 menit, lalu kita buka. Kayaknya sayurannya ini udah empuk. Selanjutnya masukkan bihun. Tambahkan kecap manis secukupnya. Lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Ini udah tercampur merata dan airnya juga udah habis. Bihun goreng udah matang, selanjutnya matikan api. Siapkan piring, pindahkan ke atas piring. Bihun goreng ini dimakan tanpa nasi enak, dimakan sama nasi pun enak. Kalian boleh cobain resep ini di rumah. Resep yang keempat. Kali ini aku akan masak masakan harian yang enak, tumis buncis dan tongkol. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 2 ekor ikan tongkol segar, aku cuci bersih, selanjutnya dikukus. Setelah dikukus, dibuang durinya dan disuir-suir seperti ini. Kalau nggak ada, boleh diganti ikan pindang keranjang. Ini aku gunakan 250 gram buncis. Buncisnya ini udah aku cuci bersih dan dibuang ujungnya, selanjutnya diiris serong. Kalau misalkan buncisnya mau diiris kotak juga boleh, tapi kalau diiris kotak bumbunya nggak terlalu meresap. Tapi kalau diiris serong seperti ini bumbunya lebih meresap. Setelah buncis dipotong semua lalu sisihkan. Untuk bumbunya ini aku gunakan 5 siung bawang merah diiris tipis. Ini masaknya semua bumbu diiris, tapi misalkan bumbunya mau dihaluskan juga boleh. Setelah bawang merah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya juga diiris tipis. Setelah bawang putihnya diiris, selanjutnya sisihkan. Dan ini aku gunakan 5 biji cabai rawit dipotong serong. Kalau suka pedas, cabai rawitnya bisa ditambah. Tapi kalau nggak suka pedas, cabai rawitnya bisa diganti cabai hijau atau cabai merah yang kadar pedasnya nggak sepedes cabai rawit. Siapkan wajan, tuang sedikit minyak goreng. Setelah minyak goreng panas, selanjutnya masukkan ikan tongkol yang udah disuir. Lalu digongsreng-gongsreng. Mau digoreng kering boleh, mau digoreng setengah kering juga boleh. Kalau aku sih maunya ikan tongkolnya ini nggak terlalu kering, setengah kering aja. Karena kalau digoreng kering, menurut aku ikan tongkolnya menjadi alot. Setelah ikan tongkol setengah kering, selanjutnya sisihkan. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah diiris tadi. Lalu digongsreng-gongsreng. Karena minyaknya keserap dengan ikan tongkol, ini mau aku tambahin sedikit lagi minyak goreng. Karena aku kalau memasak nggak terlalu suka dengan banyak minyak, tapi untuk yang suka masakannya berminyak, minyaknya ini bisa dikasih lebih banyak ya. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabenya. Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabenya layu, campur semua dengan ikan tongkolnya. Digongsreng lagi. Selanjutnya masukkan buncisnya. Diaduk-aduk lagi sebentar. Tambahkan sedikit air, kira-kira 50 ml supaya bumbunya nanti bisa meresap. Lalu tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Aduk dan masak hingga buncis matang dan airnya benar-benar habis. Sebaiknya masak buncis nggak usah terlalu lama ya, cukup 3 menit aja supaya buncisnya tetap crunchy. Setelah buncis layu dan airnya benar-benar habis,
Tumis buncis dan ikan tongkol ini udah jadi. Selanjutnya pindahkan ke piring. Tumis buncis dan tongkol ini sudah siap untuk dinikmati. Resep yang kelima, masak menu harian olahan dari tahu. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku pakai 4 potong tahu ukuran sedang. Aku pakai tahu putih. Selanjutnya tahunya ini dipotong kotak-kotak kecil-kecil. Tapi misalkan mau dipotong agak besar juga boleh. Misalkan nggak ada tahu putih, boleh diganti dengan tahu kuning. Setelah semua tahu dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Panaskan wajan, tuang sedikit minyak goreng. Selanjutnya masukkan tahu yang udah dipotong-potong tadi. Lalu kita ratakan supaya nanti matangnya merata. Ini tahunya mau aku goreng setengah matang aja. Menunggu tahunya, sekarang kita siapkan bumbunya dulu. Ini aku gunakan 5 siung bawang merah diiris tipis. Masaknya kali ini bumbunya cuma diiris-iris aja, jadi nggak perlu capek-capek ngulek. Setelah bawang merah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih, diiris-iris juga ya. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan, dicampur dengan bawang merah nggak apa-apa. Lalu ini aku gunakan 1 biji cabai merah besar, diiris serong. Supaya rasanya lebih pedas, ini aku gunakan 5 biji cabai rawit. Kalau suka rasa pedas, cabai rawitnya boleh ditambah ya, boleh dibanyakin. Ini aku punya 1 batang daun bawang, udah beberapa hari di kulkas, jadi aku ikutkan saja. Kalau nggak ada, boleh di skip. Daun bawangnya dipotong bulat seperti ini. Nah, ini bumbunya sudah jadi. Lalu kita kembali ke tahunya. Tahunya ini kita balik dulu. Setelah tahu setengah matang seperti ini, lalu kita angkat, pindahkan ke mangkok. Selanjutnya tuang sedikit minyak goreng, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga bawang merah dan bawang putih layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabai dan daun bawang. Goseng kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, sisihkan. Selanjutnya tuang 2 butir telur ayam. Untuk telurnya boleh dikasih lebih ya kalau ada. Selanjutnya bikin telur orek. Nah, setelah telurnya menjadi telur orek seperti ini, selanjutnya masukkan tahu. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 50 ml air. Lalu diaduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata dan airnya menyusut. Untuk resep lebih lengkap dan jelasnya, kunjungi di kolom deskripsi. Setelah tercampur merata dan airnya ini udah habis, olahan tahu telur ini udah jadi. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring, pindahkan, oseng tahu telur ke atas piring. Dari aromanya ini enak banget. Bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang keenam. Kali ini aku akan memasak menu harian yang murah, meriah, tapi enak. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Aku siapkan 2 papan tempe. Tempenya mau aku potong kotak-kotak. Kalau misalkan kalian suka tempenya ini dipotong memanjang juga boleh. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah tempe dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu.
Ini aku gunakan 100 gram buncis dipotong biasa. Misalkan mau dipotong memanjang juga boleh. Sebelum dipotong, kedua ujungnya udah aku buang. Setelah buncis dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan, kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 5 siung bawang merah diiris tipis. Ini semua bumbunya cuma diiris supaya masaknya lebih cepat. Tapi kalau kalian suka bumbunya dihaluskan juga boleh. Selanjutnya 2 siung bawang putih diiris tipis juga. 1 biji cabai merah besar diiris serong. Supaya ada rasa pedes-pedesnya, ini aku tambahkan 3 biji cabai rawit dipotong serong juga. Udah, bumbunya cuma ini aja, gampang kan? Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan tempe. Goreng tempe hingga berubah warna menjadi kuning keemasan. Untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Nah, ini tempenya udah kuning keemasan. Selanjutnya angkat. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Sisa minyaknya jangan dibuang. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabai. Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, selanjutnya masukkan buncis. Digongsreng dulu sebentar. Selanjutnya tambahkan sedikit air, secukupnya aja ya airnya. Lalu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh saus tiram. Selanjutnya aduk dan masak hingga kuah menyusut dan buncisnya matang. Ditutup aja ya supaya cepat matang, dan ini cuma aku rebus sekitar 3 menit aja. Setelah 3 menit kita buka. Selanjutnya masukkan tempe, aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Nah, setelah airnya benar-benar habis seperti ini, tumis tempe dan buncis udah matang. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring, pindahkan, tumis tempe dan buncis ini ke atas piring. Asli loh, ini enak banget. Bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam.